Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2, kelas 21A, program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Kami beranggotakan 6 orang. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Inayah dari kelas 21A, program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmia Irada, kelas 21A, jurusan PG PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fajana dari kelas A, program studi pendidikan anak usia dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Iva Dahniar, kelas 1A, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Wulandari dari kelas 21A, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan PG PAUD, Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Silvana Ramadhani dari kelas 21A, Universitas Negeri Makassar. Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Dengan dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan, Bapak Andromeda Valentino Sinaga, SS MPD. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang sistem pendidikan nasional. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 2. Pendidikan nasional. Pendidikan nasional di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar tertulis atau landasan konstitusional pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. 3. Fungsi pendidikan nasional. Pendidikan nasional di Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Mengembangkan kemampuan. 2. Membentuk watak. 3. Membentuk peradaban bangsa yang bermartabat. 4. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan. Pendidikan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik. Ada 9 tujuan pendidikan nasional di Indonesia. 1. Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berakhlak mulia. 3. Sehat. 4. Berilmu. 5. Cakap. 6. Kreatif. 7. Mandiri. 8.
menjadi warga negara yang demokratis, dan yang ke-9 bertanggung jawab. Prinsip penyelenggaraan pendidikan. Di Indonesia terdapat prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional tersebut meliputi 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai bentuk kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan dan membangun kemauan, serta mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 6. Jenis pendidikan di Indonesia. Terdapat beberapa jenis pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal, pendidikan anak usia dini, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berbasis masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan masing-masing jenis pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kedua, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Ketiga, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Keempat, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Kelima, pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik. Pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya. Keenam, pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Itulah tadi pembahasan materi oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.